semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 1930 2020 40 11, program studi PPKN angkatan 2019. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen banget ngebahas tentang penulisan karya ilmiah. Apakah kalian sebelumnya udah tahu apa itu penulisan karya ilmiah? Nah, untuk semua hal mengenai karya ilmiah, aku sudah tulis di buku ini dan aku pengen ngejelasin dan ngebagi semua tentang hal karya ilmiah ke kalian semua. Yang pertama dan paling utama adalah apa sih itu karya ilmiah? Buat yang belum tahu, jadi sini aku kasih tahu. Jadi karya ilmiah ialah karya seorang ilmuwan yang berisi tentang pengembangan terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya yang didasarkan pada fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui riset. Jadi bisa dibilang bahwa karya ilmiah adalah proses pendukungan pikiran yang mengarah kepada proses pengembangan informasi, baik itu di seni, pengetahuan, teknologi, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu pengertian dari karya ilmiah, yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang apa itu karya ilmiah, hari ini aku pengen jelasin mengenai karakteristik karya ilmiah. Jadi, karakteristik karya ilmiah adalah menggunakan metode ilmiah. Nah, metodenya ini seperti apa ya? Jadi, metodenya ini adalah didukung dari data hasil observasi. Jadi, observasi adalah data yang diketahui kebenarannya melalui proses pengamatan langsung ke dalam lapangan dan juga menggunakan hipotesis atau pertanyaan penelitian tentang apa yang ingin kita ajukan. Misalnya, apa sih itu manusia, apa sih itu hewan, dan lain sebagainya. Biasanya karya ilmiah ini lebih mengacu kepada hipotesis terhadap apa yang ingin dikembangkan atau apa yang ingin kita lakukan dan juga dapat diverifikasi kebenarannya. Habis itu juga karakteristik karya ilmiah itu adalah terdapat data empiris di dalamnya. Apa sih itu data empiris? Jadi data empiris itu adalah alat pembuktian yang bisa diketahui kebenarannya dan juga alat pembuktian baik itu berupa data, gambar, grafik tabel, dan juga lain sebagainya. Lalu juga ada perhitungan statistik. Biasanya pada karya tulis ilmiah itu menggunakan penghitungan statistik dengan perbandingan antara satu data ke data lainnya. Nah, dan juga menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh si pembuat. Biasanya untuk penulisan karya ilmiah, untuk teknik maupun bagaimana cara pengambilan data atau bagaimana proses berpikir, itu memiliki terminologi khusus yang hanya diketahui oleh si pembuat dari karya ilmiah tersebut. Lalu juga terdapat grafik tabel dan juga gambar pendukung. Jadi kalau misalnya kalian yang ingin membuat suatu karya ilmiah, biasanya di situ juga melampirkan grafik tabel dan juga gambar khusus sebagai penunjang untuk kegiatan penyampaian informasi yang ingin kita lakukan dalam penulisan karya ilmiah. Dan juga untuk gaya penulisan karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku dan dibangun secara sistematis dan juga logis. Jadi dari mulai awal dari penalaran umum sampai ke bagian isi dan juga sampai ke bagian akhir itu semuanya dilakukan secara berurutan dan juga dilakukan secara sistematis. Nah, kalau kita udah jelasin tentang karakteristik dan juga gaya penulisan, hari ini aku pengen jelasin lagi mengenai sifat-sifat karya ilmiah. Sifat-sifat. Kadang kita sering lihat manusia, oh sifatnya kadang seperti ini ya. Nah, dan juga karya ilmiah ini memiliki sifat-sifat khusus loh, teman-teman. Sifat-sifat khususnya ini dapat dilihat dari beberapa sifat karya ilmiah, dan sifat karya ilmiah ini terbagi menjadi 4 spesifik atau 4 sifat yang biasanya dimiliki oleh karya ilmiah. Dan 4 sifat itu yang pertama adalah karangan ilmiah non-konkret. Nah, yaitu dengan susunannya sistematif dan juga spesifik dengan penggunaan pengetahuan ilmiah dasar.
Jadi karangan ilmiah non konkret ini adalah karangan ilmiah yang berpacu kepada pengetahuan dasar dan biasa digunakan untuk umum, bukan sesuatu hal yang ribet. Biasanya untuk sesuatu hal yang masih dasar sih ya, untuk penggunaan karangan ilmiah non konkret. Dan juga yang kedua adalah ada karangan ilmiah teknis umum. Nah, biasanya karangan ilmiah teknis umum ini mereka lebih berpacu kepada penggunaan teknis, cara untuk melakukan sesuatu ataupun itu biasanya itu lebih ke cara sih atau teknis umum gitu dalam pengambilan data ataupun penyampaian informasi. Lalu juga yang ketiga itu ada abstrak formal. Jadi abstrak formal itu adalah menyertakan informasi tentang pendapat orang-orang lain tanpa dukungan bukti. Biasanya karya ilmiah abstrak formal itu sering digunakan dalam karya ilmiah historical. Kenapa historical? Karena biasanya untuk penggambaran kejadian, kadang kita menanyakan seseorang yang berpacu ataupun yang menyangkut kepada kejadian yang telah berlangsung. Nah, biasanya proses pemberian informasi tentang pendapat-pendapat atau bagaimana proses kejadian berlangsung itu tidak bisa dibuktikan secara bukti, tapi itu bisa diceritakan melalui pengalaman pribadi. Makanya disebut juga dengan abstrak formal. Lalu juga ada spesifik historis. Biasanya spesifik historis ini adalah karya ilmiah yang lebih menekankan kepada fakta maupun sumber-sumber sejarah. Biasanya untuk mengetahui suatu kebenaran mengenai sumber sejarah, tempat-tempat bersejarah, dan hal-hal yang menyangkut dengan kesejarahan. Dan juga di sini aku mau ngejelasin tentang fungsi karya ilmiah. Kalau tadi aku udah jelasin mengenai jenis-jenis ataupun sifat, aku mau ngejelasin di sini fungsi karya ilmiah. Kira-kira karya ilmiah itu fungsinya apa ya? Kenapa harus dibuat dan lain sebagainya. Jadi fungsi karya ilmiah yang pertama itu adalah memberikan penjelasan terhadap sesuatu hal yang awalnya tidak kita ketahui, tapi kita cari kebenarannya untuk kemudian kita jabarkan ataupun kita jelaskan kembali tentang apa yang terjadi dan juga apa yang ingin kita selidiki. Lalu juga sebagai proses perkiraan. Biasanya karya ilmiah itu adalah proses perkiraan. Kenapa proses perkiraan? Kadang kita membuat suatu karya ilmiah itu kita pasti berpacu kepada masa depan. Misalnya dengan penggunaan bahan energi ini di masa depan pasti akan jadi seperti ini, nanti akan jadi seperti ini, dan perkiraan kemungkinan keuntungan yang kita dapat itu bisa diperkirakan melalui proses penulisan karya ilmiah berdasarkan data-data yang telah kita dapatkan, baik itu secara objektif maupun cara berpikir induktif maupun deduktif. Lalu juga sebagai kontrol. Jadi untuk setiap karya ataupun setiap ilmu yang kita dapat, karya ilmiah ini berfungsi sebagai kita untuk bisa menganalisis kebenaran dari data yang ada, yaitu dengan membandingkan antara satu jurnal ke jurnal lain, dengan membandingkan antara satu buku ke buku lain, dan juga pengamatan dari satu praktek ke praktek lain, dan disitulah fungsi karya ilmiah ini terbentuk. Kita udah ngejelasin fungsi, di sini aku pengen ngejelasin tentang jenis-jenis karya ilmiah nih teman-teman. Jadi karya ilmiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah artikel ilmiah dan juga makalah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian kadang sering nih banyak yang nanya, karya tulis ilmiah dengan makalah itu sama nggak sih? Jadi bisa dibilang makalah itu termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Dan juga karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi dua, yaitu artikel ilmiah dan juga makalah. Artikel ilmiah itu biasanya berisi ulasan yang bersifat aktual dan juga informatif. Aktual itu sesuatu hal yang bisa dipercaya, sesuatu hal yang nyata dan juga bersifat pemberian informasi. Biasanya artikel ilmiah itu diperuntukkan untuk masyarakat umum. Misalnya, tahukah kamu apa fungsi buah gitu. Nah, biasanya ini lebih ke fakta-fakta yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Dan juga ada yang namanya makalah. Jadi makalah ini sifatnya lebih ke untuk pengembangan pengetahuan. Makalah itu merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan data lapangan yang bersifat empiris. Jadi empiris itu adalah penemuan atau pengamatan yang telah dilakukan. Jadi data empiris itu adalah data yang kita dapatkan dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya melalui proses pengalaman dan juga melalui proses pembuktian gitu yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan juga selain empiris juga bersifat objektif.
Jadi objektivitas itu adalah keadaan yang sebenarnya terjadi, bukan diada-ada, dan juga melalui proses berpikir deduktif dan juga induktif. Deduktif itu adalah asal muasal dari penjelasan yang kita lakukan atau disebut juga dengan pemaparan umum, dan juga induktif itu adalah penjelasan di tiap paparan. Nah, dan juga ada manfaat. Ini yang terakhir untuk kalian. Jadi, apa saja manfaat dari menulis karya ilmiah akan aku taruh di sini. Satu manfaat dari menulis karya ilmiah itu adalah dapat pengembangan keterampilan membaca. Karena pada saat kita menulis karya ilmiah, kita pastinya harus membaca banyak sumber ya, untuk bisa menghasilkan data yang konkret, data yang nyata, data yang objektif, dan data yang bisa dipercaya kebenarannya. Dan juga adalah melatih kemampuan untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber untuk menemukan intisari. Terkadang kita harus menemukan banyak buku yang menjelaskan tentang ini dan itu untuk menemukan intisari kebenaran dari setiap masalah yang ingin kita selidiki dalam makalah ataupun proses karya ilmiah yang ingin kita tulis, dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam penyajian data dan juga fakta. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa menyajikan data dan juga fakta yang tersedia. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari aku untuk karya ilmiah. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung nih apa itu karya ilmiah, kalian bisa komen di bawah sini. Ya, sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya.